Em, oh, ada yang mau masuk ya? Maaf, maaf. Udah masuk ya? Oke. Jadi tema ini sama aja seperti kita sharing sharing pemahaman. Nanti bisa jadi kita bukan satu arah, dua arah. Nanti kalau misalnya ada yang lebih paham duluan dari sana ya juga boleh memberi masukan ya. Ini yang kita pertampilan kita kita kulik, kita bahas. Ini tampilan menu. Apa aja yang bisa kita ubah di tampilan menu? Yang pertama kita bisa ubah di tampilan menu itu di semester, ya. Semester genap dan ganjil. Nah, saya perbesar lah, mungkin biar agak enak. Nah, yang kita bisa ubah pertama kali genap dan ganjil. Apa bedanya genap dan ganjil? Kalau ganjil, tujuan pembelajaran semester ganjil yang keluar, tergantung kelasnya. Dan untuk dicetak rapornya, kalau untuk semester ganjil seperti ini tampilannya. Tapi kalau untuk semester genap, kita rubah genap, maka tujuan pembelajaran untuk semester genap yang seperti ini, ada keputusan kenaikan kelas atau tinggal kelas. Nah, jadi itu keluarnya keputusan kenaikan tinggal kelas tergantung saat kita memilih di bagian menu ganjil atau genap. Selanjutnya yang kita bisa rubah adalah tahun pembelajaran. Tentunya kalau nanti tahun depan 2023-2024. Selanjutnya tanggal penilaian. Tanggal penilaian ini maksudnya saat ujian, misalnya kalau sekarang kan kita tanggal 5 ya. Ujian tanggal 5 ya kan? Nah, selesai tanggal 5 tanggal berapa itu? Selesai tanggal 9 ya? Nah, tanggal 9. Nah, bisa dibuat seperti ini karena ini nggak muncul di cetak raportnya. Tanggal 9 ini munculnya di misalnya PAI. Nah, kita ke PAI. Oh, ada yang mau masuk ya? Nah, oke, izinkan masuk semua. Nah, kalau misalnya kita buat tanggal penilaian, yang keluar di tanggal penilaian itu ini. Tanggal 9. Nah, di sini. Selanjutnya bahasa Indonesia misalnya. Nah, ini tanggal penilaian muncul di tanggal 9 itu tadi. Ya. Oke, selanjutnya tanggal rapor. Kalau tanggal rapor ini insya Allah sudah maksud lah ya. Munculnya di rapor. Selanjutnya kemarin dapat pertanyaan, bagaimana kalau merubah kelas 1? Tentunya nggak bisa kita rubah kelas 1 langsung ya. Kita enter. Nggak bisa rubah. Di sini ada arahan ganti fasenya dulu. Kalau kelas 1 itu kan fase A. Nah, tingkat kelasnya 1. Nah, baru bisa nama rombelnya 1A begitu. Misalnya, kenapa tingkatan kelas dengan nama rombel saya bedakan? Tingkatan kelas ini untuk referensi tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya tingkatan kelas ini kita pilih 1, maka tujuan pembelajaran semester genap kelas 1 yang keluar. Nah, terus kalau misalnya tujuan pembelajaran kita tulis kelas 2, tujuan pembelajaran kelas 2 yang keluar. Nah, ini langsung otomatis. Nanti bagaimana cara ngelinknya, bagaimana kok bisa berubah nanti untuk seterusnya ya. Nanti ini baru awal aja nih. Nama rombel, misalnya satu tingkat itu lebih dari satu rombel ya. 1A, 1B, 2A, 2B begitu ya. Nah, selanjutnya untuk guru kelas, kita tulis guru kelasnya siapa, misalnya Ahmad. Nah, NIP ini bisa kita ganti
Nih NUPTK misalnya, atau NI, misalnya ya siapa tahu ya. Itu tergantung dari nomor ID-nya. Selanjutnya, kalau dia nggak punya NUPTK atau NIP ya begini saja cukup. Kita ke menu selanjutnya. Sampai di sini insya Allah sudah dulu ya, nanti terakhir aja nanyanya. Asik. Ke data sekolah. Data sekolah. Ini sudah, kalau misalnya SDN-nya jadi SD negeri, itu maka ini karena kita pakai per sekolah ya. Kalau ini dirubah negeri, misalnya, maka dicetak rapornya langsung keluar lagi yang seperti kemarin. Nama sekolah berubah. Untuk itu kita tetap pakai ini saja. Tapi kalau misalnya mau pakai SD negeri, mau dipanjangin, tinggal infoin ke saya, nanti saya rubah bantu yang ada SD negerinya gitu ya. Selanjutnya agama. Untuk mata pelajaran di sini kenapa saya tulis nomor ID-nya terpisah sendiri-sendiri? Siapa tahu ada guru mapel, bukan guru kelas semua, ya kan? Nah, kalau yang lama di sini saya tulis NIP, langsung NIP, dan di sini nomor NIP-nya langsung. Tapi yang terbaru saya ubah per guru dia. Supaya apa? Kalau misalnya di sini antara seni teater dengan pendidikan jasmani, mungkin seni teaternya, guru seni rupanya atau guru IPS-nya itu guru kelas sudah punya NIP, tapi guru PJOK-nya masih honorer belum punya NIP, dia bisa pakai NUPTK seperti itu. Nah, ini yang keluar nanti di masing-masing mapel. Misalnya pendidikan jasmani ya. Kita lihat penjas. Nah, di situ kan pakai NUPTK tadinya, kita lihat. Nah, dia yang keluar NUPTK. Gitu. Ini masih kosong tujuan pembelajarannya karena tadi kita milih tingkatannya tingkatan 2. Coba kita pakai tingkatan 1. Penjas. Nah, yang udah ada tujuan pembelajarannya di kelas 1 dan kelas 4 sementara. Gitu ya. Insya Allah kalau untuk data sekolah aman ya. Karena tinggal ngisi itu, perbedaannya itu saja. Oke ya. Udah ya. Selanjutnya ke data siswa. Data siswa di sini agamanya ini ada pilihannya agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Ini tinggal pilih. Jangan ketik. Pilih. Nah, kalau misalnya semuanya Islam bagaimana? Bisa di copy, ditandai semua, baru paste. Nah, semuanya Islam. Oke ya. Selanjutnya untuk ini kita lihat, ini kan siswa 1 sampai 5, siswa 1 Islam, siswa 2 Hindu, siswa 3 Islam, siswa 4 Protestan, siswa 5 Islam. Kita lihat ya di pie-nya. Nah, siswa 1 Islam. Kalau Islam untuk materinya materi 1 tujuan pembelajaran 1 sampai 4 terbuka. Yang terarsir ini tidak boleh diisi nilai karena dia tidak ada tujuan pembelajaran yang masuk. Yang Hindu tujuan pembelajaran materi 1 hanya ada 2. Materinya cuma ada 2 materinya untuk yang Hindu. Untuk materi 3 sudah terarsir, tidak ada. Sambil dilihat mungkin untuk aplikasi rapotnya ya, bisa. Ini saya tambah jelaskan. Nah, ini. Siswa 1 kan Islam. Nah, ini bisa ada sampai materi 5. Nah, materi 1 yang tidak terarsir 4, berarti yang bisa diisi nilai hanya 4 ini. Yang tujuan pembelajaran kelima tidak bisa diisi nilai karena tidak ada tujuan pembelajarannya. Buktinya di sini Islam, materinya cuma ada 4 tujuan pembelajaran. Ya. Selanjutnya untuk Protestan. Protestan di sini hampir sama dengan Islam, cuman materinya ada 6. Nah,
Ini otomatis dia. Kalau yang dia terarsir, berarti dia tidak bisa dimasukkan nilai angka karena dia sudah karena tidak ada tujuan pembelajaran di situ. Selanjutnya, ini nilai sumatif. Nilai sumatif ini maksudnya dari nilai formatif untuk materi 1, sumatifnya berapa. Jadi sebenarnya di kurikulum 13 di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi yang namanya penilaian di akhir bab gitu, nggak ada. Jadi memeriksa semua materi enggak. Itu langsung dari rata-rata nilai tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4. Nah, tapi boleh kita melaksanakan penilaian akhir bab untuk mengecek tujuan pembelajaran mana yang berubah. Nah, tapi kalau seandainya berubah bukan diisi di sini, ini kalau diisi juga nggak bisa, terkunci. Nah, kalau mau dilaksanakan penilaian akhir bab, yang dirubah di sini, tujuan pembelajaran mana yang dia berubah nilainya. Sama pula sebenarnya untuk kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah tidak ada lagi sumatif tengah semester sama sumatif akhir semester. Nah, sudah dia fokus ke setiap materi tujuan pembelajaran sebenarnya. Tapi kalau mau mengadakan boleh. Karena mau mengadakan boleh, di sini tetap saya kasih format untuk isian sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Seandainya ada guru yang mengikuti peraturan, dia tidak mengadakan sumatif tengah semester dan akhir semester, ini tidak diisi, tidak masalah. Nilainya sudah bisa untuk mengeluarkan deskripsi dari tujuan pembelajaran yang ada. Begitu ya. Itu dilihat di Juknis, bisa dilihat di Juknis kalau untuk apa ya tidak ditemukan sumatif tengah semester, sumatif akhir semester tidak ditemukan. Selanjutnya dan diperkuat dengan pelatihan tanggal 17 April oleh Kementerian Kemendikbud bahwa diperjelas statement tersebut bahwa sekarang sudah tidak ada lagi US untuk PTS sama PAS itu sebenarnya sudah tidak ada, tapi tetap boleh kalau sekolah yang ingin mengerjakan tetap diperbolehkan begitu. Selanjutnya untuk ini cukup dulu ya insya Allah ya. Atau sampai sini ada yang mau bertanya? Dari mulai menu, terus data sekolah dan data siswa, selanjutnya mata pelajaran. Merubah tujuan pembelajaran ya? Ke situ dulu kita. Ini kan kalau kita rubah nggak bisa nih ya. Kan dikunci. Bagaimana cara merubah tujuan pembelajaran? Misalnya ada yang menggunakan buku bukan dari kementerian, tapi dari Gramedia. Nah, terus ternyata di buku Gramedia tersebut tujuan pembelajarannya berbeda dari buku dari kementerian. Babnya mungkin sama, tapi bahasa tujuan pembelajarannya beda. Bagaimana cara merubahnya? Kita masuk ke menu dulu, selanjutnya ke sini tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada daftar mata pelajaran. Kita misalnya milih PAI Islam ya. Kita klik aja. Nah, inilah rahasia dari aplikasi rapor ini. Mengapa kalau diganti kelas tujuan pembelajarannya berubah? Mengapa kalau diganti semester tujuan pembelajarannya berubah? Nih contohnya kelas 1 agama Islam. Nah, sini tujuan pembelajarannya ini untuk semester ganjil, ini semester genap. Nah, untuk kelas 1, ini kelas 1 ya, bisa dilihat kelas 1. Agama Islam kelas 1. Nah, untuk kelas 2 masih kosong, tapi sudah ada apa? Sudah ada kolomnya. Kelas 3 juga masih kosong. Nah, kelas 4 sudah terisi. Jadi yang terisi baru kelas 1 dan kelas 4. Tapi kalau mau menggunakan tujuan pembelajaran yang ada di sini, itu juga nggak masalah karena sudah sesuai dengan buku yang diterbitkan oleh kementerian. Gitu ya. Nah, selanjutnya tahun ajaran baru depan saya tanggung jawab untuk menyelesaikan kelas 2 dan kelas 5. Karena untuk kelas 3 dan kelas 6 belum keluar bukunya dari kementerian. Belum ada. Kalau kelas 2 sama kelas 5 sudah ada bukunya dari kementerian.
Dan saya sudah rekap sedikit sih. Ini bisa saya perlihatkan untuk tujuan pembelajaran. Baru mau ngerekap, belum sempat nyalinnya. Nah, ini tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia kelas 2 ya. Nah, bab 1. Nah, ini nanti saya tinggal salin di rapor yang saya sudah buat itu. Nah, nanti kalau sudah disalin aplikasi yang terupdate, saya kirim ke sekolah Bapak Ibu semua yang di sana, insya Allah. Selama nanti 3 tahun pembelajaran. Kalau misalnya tahun ajaran baru udah rilis kelas 3 dan kelas 6, saya langsung kirim yang lengkap, insya Allah. Jadi udah aman lah. Walaupun kelas 3 sama kelas 6 masih tahun depannya lagi gitu ya. Oke. Seandainya mau ngerubah di tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran, pilih agama, pilih mapelnya apa PKN, kelas 1 sama kelas 4 yang baru terisi. Semester ganjil dan genap ini. Misalnya kalau Bapak Ibu menjumpai tujuan pembelajarannya kok beda dengan yang ada di buku yang saya punya gitu. Mungkin bukunya bukan dari kementerian, mungkin dari penerbit Gramedia dan lain sebagainya. Biasanya kan beda tujuan pembelajarannya, walaupun dengan materi yang sama. Hanya bahasa sih yang berbeda biasanya. Selanjutnya ke catatan sikap. Nah, di sini saya sudah contohkan, saya masukkan siswa sampai 5. Nah, kan kalau ini nanti siswanya jadi nambah lagi, yang ke-6 jadi muncul juga, ini otomatis munculnya. Nah, di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi sikap, yaitu beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benaral kritis, dan kreatif. Sebenarnya ini tidak muncul di rapor kalau untuk kurikulum Merdeka. Namun ini menjadi jurnal sikap. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan menu ini untuk jurnal sikap ya. Saya ulangi, untuk kurikulum Merdeka ini tidak muncul di rapor, inputannya ini tidak muncul di rapor, tapi bisa dimanfaatkan sebagai jurnal sikap. Jadi nanti tinggal dicetak, ini kan format cetaknya. Nah, seperti ini nanti bisa untuk format cetaknya. Nah, gitu. Untuk jurnal sikapnya. Hah? Iya, siap. Itu jurnal sikapnya itu nanti masuk ke dalam rapor apa cuma untuk bukunya aja itu, Pak? Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Ini tidak masuk di dalam rapor, Bu, kalau untuk kurikulum Merdeka karena rupanya untuk kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasilanya langsung tercermin dalam kegiatan P5. Nanti yang akan saya jelaskan kemudian. Nah, ini sementara ini hanya untuk jurnal sikap pegangan guru. Nah, untuk yang ini masuk ke rapor tapi yang ini masuk ke rapor, ke catatan. Catatan sikap ini masuk ke dalam rapor. Catatan sikap ini masuk ke dalam rapor dan ini pun kalau mau diisi. Tapi kalau nggak mau diisi ya nggak apa-apa, berarti kan nggak ada catatannya. Gitu ya. Nah, misalnya di sini beriman bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, mohon maaf, dan berakhlak mulia misalnya. Nah, di sini harus pengamatan bukan asumsi. Catatan tersebut berdasarkan pengamatan, bukan asumsi. Apa bedanya pengamatan dengan asumsi? Kalau pengamatan itu misalnya Ahmad sangat rajin sholat Jumat. Itu asumsi. Tapi kalau pengamatan tanggal 12 bulan 5 2022 Ahmad sholat Jumat tepat waktu. Nah, itu pengamatan. Jadi kalau pengamatan tuh harus ada tanggalnya, bagus kalau dikasih tempat. Pada tanggal 12 bulan 5 di masjid ini Ahmad sholat Jumat tepat waktu gitu. Harus ada tanggalnya ya, Pak? Iya, karena pengamatan, catatan berdasarkan pengamatan. Makanya kalau misalnya ini kan sudah telat, karena udah nggak diamati ya, catatan mau kosong juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau mencoba, masalahnya mungkin baru awal, kita sesuai catatan asumsi misalnya, itu nggak salah juga, karena nggak ada
nggak ada benar salah dalam pembuatan rapot kurikulum merdeka ya kan. Tapi kalau mau sesuai juknis, ini jangan uh, asumsi tapi pengamatan. Maka saya bilang tadi ini jurnal sikap. Jadi berdasarkan pengamatan. Misalnya di sini siswa satu yang teramati bergotong royong untuk kebinekaan global tidak teramati. Ya udah catatan yang bergotong royong kita input. Misalnya tanggalnya misalnya 20 Maret 2023 bersama sama membersihkan sekolah untuk food tuba misalnya ya misalnya. Nah di sini ada dua catatan untuk si dua anak ini untuk siswa satu ada dua catatan. Catatan pertama di beriman bertakwa dan bergotong royong. Kita lihat di cetak rapornya. Di cetak rapor untuk nama siswa satu ya tadi ya. Siswa satu kita ke siswa satu. Nah ini catatannya dia ngurut, nggak tadi kan lengkah dia di sini. Nah kalau untuk di rapot dia langsung ngurut strip pertama, strip kedua begitu. Misalnya contohnya lagi kalau kita kasih catatan lagi di kreatif kita tulis paling bawah. Tanggal 4 bulan 4 2023 membuat itu harus diisi semua ya Pak? Enggak harus. Sesuai pengamatan aja Bu. Ini kan contoh. Kalau misalnya mau diisi boleh. Kalau kan ini dapat aplikasinya telat, dapat apa tuh? Dapat formatnya kan telat. Jadi kan membuat sesuatu gitu. Tuh. Misalnya kan saya karang-karang aja ini. Nah, dicetak rapornya kreatifnya langsung maju. Kan harusnya di bawah sini catatan tersebut ya kan. Tapi langsung masuk ke atas. Saya sudah kondisikan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada catatan yang tidak terisi seperti pertanyaan Ibu tadi apa harus diisi semua? Jawaban saya kan nggak harus, yang teramati saja. Nah, itu bisa loncat ke atas. Jadi dari 6 elemen ternyata cuma 3 yang teramati. Ya udah ini dia langsung ketiga ini. Nah, gitu. Selanjutnya untuk siswa 2 tidak dimasukkan catatan kosong, nggak apa-apa. Catatan yang ketiga juga kosong. Ini kan catatan sifatnya tidak wajib. Kalau ada saja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kenapa harus berdasarkan pengamatan? Supaya tidak ada protes dari orang tua, alasannya. Nah, kalau orang tua itu kan kadang dibuat suatu asumsi, ada protesan, oh anak saya bagus kok, anak saya tertib kok, gitu kan. Tapi kalau berdasarkan pengamatan, tanggal segini, bulan segini, melakukan ini, dia nggak bisa bantah, gitu kan. Oh iya, udah ada tanggalnya itu, sudah ada waktunya. Nah, gitu. Selanjutnya untuk apa ini? Kita ke P5 ya? Ya, P5. Langsung P5 ini? Oh. Atau ke Leger dulu? Kalau ke Leger seperti biasa lah, udah mafhum ya, udah paham semua insya Allah. Ke P5. Oke deh. Ini saya bantu isi kemarin ini. Udah ada juga kan begini tulisannya? Oke, ini nanti setelah Zoom, saya akan kirim modul P5, ada banyak ini. Silahkan dari tunggal warga mau pilih yang mana. Ini saya siapkan. Pak Ijul. Pak Ijul. Yup. Maaf Pak Jul, kan kawan-kawan ini belum paham yang P5 nih Pak Ijul. Nah, iya ini. Bisa sedikit share nggak Pak Ijul? P5 itu apa sih? Jadi biar pemahaman kawan-kawan saya ini memahami. Oh iya P5 itu seperti ini, laksanaannya seperti ini gitu loh Pak Ijul. Oh gitu. Mulai
Jadi kalau P5 itu profil pelajar penguatan profil pelajar project penguatan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya itu singkatnya P5 itu project, bahasa Indonesianya kerjaan. Nah, gitu. Jadi siswa itu dikasih kerjaan, bukan hanya dikasih teori, tapi dikasih sesuatu yang mereka bisa langsung praktekkan sesuai dengan jenjang umurnya tentunya. Nah, bagaimana cara kita mensiasati sesuai dengan jenjang umurnya? Itu dari kementerian sudah memberi contoh beberapa modul yang saya download. Misalnya di fase A. Fase A itu kan untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Ini fase A misalnya. Di sini ada Binika Tunggal Ika. Saya buka ya filenya. Ini kelihatan yang saya share kan? Insya Allah kelihatan. Nah, oke, ini Bhinneka Tunggal Ika SD awal. Nah, di sini nanti saya kirim, nanti Bapak Ibu di sana ganti oleh nama Bapak Ibu guru di sini. Yang di sana, ini kan Irfan Nur Hakim lah. Silahkan ganti nama-namanya. ATP boleh, ATM boleh. ATM itu amati tiru modifikasi. Kalau ATP amati ambil tiru plug. Nah, boleh juga. Elemen dan subelemen. Nah, selanjutnya ini rumusan pembelajaran aktivitas, refleksi, konsep, aplikasi. Bentar. Nah, ini aktivitasnya dari P5 tersebut bisa dipelajari. Untuk membuat deskripsinya, ini yang akan saya jelaskan. Bapak Ibu, ini contohnya aktivitas P5 untuk kelas 1 SD. Buatlah semua peserta didik berdiri melingkar. Putarlah musik dengan bernyanyi bersama. Ketika musik berjalan, semuanya bergerak searah jarum jam. Ketika lagu berhenti, guru akan menyampaikan satu kategori, misalnya berkumpul sesuai dengan bulan akhir agama. Nah, seperti itu. Ini kan kebinekaan global. Nanti di mix lagi. Pertama dengan agama, kedua dengan suku. Yang agamanya berbeda karena sukunya sama, ngumpul gitu ya. Yang agamanya sama karena sukunya berbeda, misah. Nah, gitu contohnya nanti. Di sini jadi mereka memahami, oh jadi uh, masih kelas 1 SD pun mereka bisa memahami kita itu beraneka ragam, terdiri dari banyak suku, banyak agama, tapi kita harus rukun, kompak, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh dalam penerapan P5 tadi. Sebenarnya bukan bukan kapasitas saya menjelaskan ini. Saya kan kapasitasnya menjelaskan tentang raport ya. Nah, bagaimana kita dari modul P5 ini dimasukkan ke deskripsi rapor. Nah, itu yang akan saya bagikan caranya ke Bapak Ibu di sana. Wah, ada yang nyoret-nyoret ya? Bisa ya nyoret-nyoret dari sana ya?